Ini yang tadi simbol-simbol flowchart. Kita lihat simbol-simbol flowchart itu. Nah, ini yang tadi yang pertama kali muncul dan yang terakhir muncul. Jadi ini ada dua, nanti tanda mulai atau tanda selesai. Nah, simbol ini pada flowchart ini disebut dengan terminator. Jadi terminator itu ada dua, terminator untuk mulai, kemudian terminator untuk selesai. Yang mulai ini berada di posisi paling atas, kemudian yang selesai ini di posisi paling bawah. Nah, ini simbol yang kedua, bentuknya bentuk apa ya, kita sebut jajaran genjang ya, jajaran genjang. Nah, jadi yang jajaran genjang ini merupakan simbol atau tanda untuk masukan atau keluaran atau input dan output. Jadi setiap langkah yang mengarah kepada masukan dan keluaran, nah ini kita harus menggunakan simbol jajaran genjang. Jadi pada contoh tadi yang pakai simbol ini itu adalah langkah yang pertama dan langkah kedua. Langkah pertama itu baca panjang, lalu langkah kedua baca lebar. Panjang dan lebar itu merupakan input dari untuk mencari keliling persegi panjang tadi. Nah, lalu di langkah terakhir, langkah 4 itu juga menggunakan jajaran genjang. Mengapa? Karena tampilan keliling itu merupakan output dari permasalahan mencari keliling persegi panjang, makanya dia juga menggunakan simbol belah ketupat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini simbol persegi panjang. Nah, simbol persegi panjang ini merupakan tanda untuk menyatakan sebuah operasi. Nah, apa yang maksudnya operasi ini tadi? Nah, operasi ini ya operasi matematika, operasi aritmatika. Nah, seperti contoh tadi, kita mencari keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 kali panjang tambah lebar itu merupakan operasi aritmatika ada di dalamnya. Kita kalikan kemudian kita tambahkan. Nah, tanda ini disebut dengan proses. Jadi setiap ada proses, nah kita harus menggunakan simbol persegi panjang. Jadi pada contoh tadi itu pada langkah yang ketiga, jadi kita mencari besaran keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, itu merupakan satu operasi, makanya dia menggunakan simbol persegi panjang. Yang berikutnya, nah ini ada simbol apa ya, belah ketupat ya, belah ketupat. Nah, apa artinya simbol belah ketupat ini? Kita lihat, simbol belah ketupat ini disebut dengan simbol decision atau keputusan. Nah, jadi maksudnya decision atau keputusan ini adalah untuk pengambil keputusan. Nah, jadi kalau nanti pada flowchart kita ada pilihan, nah maka kita harus menggunakan simbol decision atau keputusan ini. Nah, nanti akan sampai ke sana. Jadi biasanya simbol ini digunakan kalau ada ya ada pilihan, misalnya iya atau tidak. Kalau iya misalnya dia ke kanan, kalau tidak misalnya ke bawah. Nah, ini decision. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini simbol seperti ini, persegi panjang kemudian ada garis di pinggir-pinggirnya. Ini disebut dengan simbol proses terdefinisi. Nah, jadi simbol ini atau tanda ini nanti digunakan untuk prosedur atau fungsi. Nggak perlu kita pahami saat ini,
nanti akan sampai ke sana. Jadi cukup kalian pahami saja bahwa kalau simbolnya seperti ini, berarti di sini nanti akan ada prosedur atau fungsi yang digunakan. Apa itu prosedur, apa itu fungsi, nanti akan sampai ke sana. Oke, lalu yang berikutnya, ini sama persegi panjang, tapi ini ada tanda apa ini? Tanda garis vertikal, kemudian garis horizontal di atas. Ini disebut dengan simbol deklarasi. Nah, deklarasi ini lazimnya nanti kita akan gunakan untuk mengenalkan variabel. Nah, kita sudah gunakan variabel pada contoh tadi, ada variabel panjang, ada variabel lebar, ada variabel keliling. Nah, jadi idealnya sebelum kita membuat tahapan-tahapan algoritma, itu yang harus kita lakukan pertama adalah lakukan deklarasi dulu. Jadi kita kenalkan dulu masing-masing variabel yang akan kita gunakan pada langkah-langkah algoritma tadi. Bagi contoh, kalau misalnya tadi algoritma untuk mencari keliling persegi panjang, maka yang kita kenalkan nanti ada variabel panjang, ada variabel lebar, kemudian ada variabel keliling. Nah, simbol yang kita gunakan ya ini simbolnya, simbol deklarasi. Nah, yang berikutnya ini ada simbol lingkaran, ini disebut dengan konektor. Nah, konektor ini merupakan tanda penghubung dalam satu halaman. Jadi gambarannya seperti ini. Contoh flowchart tadi itu dari mulai sampai selesai itu muat dalam satu halaman. Kita buat tadi muat dalam satu halaman. Nah, seandainya flowchart yang akan kita buat itu panjang, dari mulai sampai selesai itu panjang, nah tidak muat dalam satu halaman, nah maka kita bisa sambung ke halaman yang berikutnya. Nah, untuk menyambung dari halaman yang pertama ke halaman yang berikutnya tadi, nah kita bisa menggunakan simbol konektor ini. Oke, nah jadi konektor ini penghubung dalam satu halaman. Ya, dalam satu halaman ya. Jadi dalam satu halaman di sisi sebelah kirinya itu kita buat dari mulai lalu tidak nyampe, kita bisa pindah ke sisi yang berikutnya. Nah, jadi kita pakai konektor, tapi ingat catatannya bahwa konektor ini kita gunakan kalau kita sambung flowchart tersebut dalam satu halaman. Nah, dalam satu halaman. Oke, nah kita lihat yang berikutnya. Nah, ini juga konektor. Ini juga konektor, tapi konektor yang ini kita gunakan sebagai penghubung antar halaman. Jadi kalau tadi kita membuat flowchartnya tidak nyampe sampai selesai, kita sambung dalam satu halaman. Nah, kalau yang ini nah kita menyambungnya itu ke halaman yang berikutnya. Jadi ada dua halaman yang kita gunakan, halaman satu, kemudian sambung lagi nanti di halaman yang kedua. Nah, jadi ini konektor untuk penghubung antar halaman.